Apa kabar semuanya? Saya adalah perawat di ruang cuci darah Rumah Sakit Suci. Nama saya Hui Yen. Hari ini saya memperkenalkan teknik mencuci darah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat-alat yang diperlukan. Pertama, alkohol 75%, tisu, masker, cairan pembersih tangan, 2 buah tutup mini, 1 kantong larutan dialisat yang sudah dihangatkan. Setelah semua alat disediakan, selanjutnya kita akan memulai langkah-langkah cuci darah. Sebelum memulai proses cuci darah, kita harus menutup pintu, jendela, serta pendingin ruangan. Jika takut ruangan terlalu panas, boleh menutup pendingin ruangan dan kipas angin 5 menit sebelum memulai cuci darah. Tindakan ini dilakukan agar udara di ruangan stabil dalam beberapa waktu, untuk menghindari terjadinya kontaminasi dengan debu yang ada di udara saat memasang dan melepas pipa. Selanjutnya, kita harus memakai masker. Pakailah sampai menutupi hidung dan mulut. Tujuannya untuk mencegah bakteri di mulut dan hidung masuk ke pipa dan rongga mulut saat cuci darah. Bersihkan meja terlebih dahulu. Semprotkan alkohol 75% ke meja. Gunakan tisu untuk membersihkan meja. Bersihkan secara meringkal dari bagian tengah menuju tepi meja, sampai meja benar-benar bersih. Selanjutnya, ambil larutan dialisat dari kantong penghangat. Koyak kantong larutan dialisat. Letakkan larutan dialisat di atas meja. Siapkan 2 tutup mini. Kemudian, keluarkan pipa penyalur cairan dari badan pasien. Sebelumnya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jika di tangan ada aksesoris, lepaskan terlebih dahulu. Basahi tangan dengan air, pakai sabun cuci tangan. Sekarang kita praktekkan langkah-langkah cuci tangan sesuai standar kesehatan. Pertama, gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Selesai. Lalu bilas dengan air yang mengalir hingga bersih. Gunakan 2 lembar tisu untuk mengeringkan kedua tangan. Tujuannya untuk mengurangi bakteri yang ada pada tangan. Jika wastafel berada di luar ruangan, gunakan tisu bekas lap tangan untuk membuka pintu. Kedua tangan yang telah dicuci, usahakan untuk tidak menyentuh barang lain. Posisikan tangan berada di atas pinggang. Setelah itu, kita harus periksa larutan dialisat. Periksa tanggal kadaluarsanya, volume, kadar kepekatan. Pisahkan kantong larutan dialisat dan kantong pembuangan. Kemudian kita tekan kantong larutan. Apakah ada kebocoran? Jika terjadi kebocoran, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Untuk memeriksa kejernihan larutan, kita harus mengangkat larutan. Melalui sinar cahaya, periksa apakah ada endapan atau kotoran. Jika ada, kita harus mengganti dengan kantong larutan yang baru. Periksa kantong pembuangan.
Jika ada sedikit tetesan air di kantong pembuangan, masih dapat diterima, karena disterilkan dengan sterilisasi uap bertekanan tinggi. Jika tetesan air sebesar jempol di sekitar sudut kantong pembuangan, itu berarti kantong larutan sudah rusak. Jadi, kantong dialisat ini tidak dapat digunakan. Setelah memeriksa kantong dialisat dan kantong pembuangan, selanjutnya kita memeriksa bagian pipa. Pertama, kita buka pipa. Turunkan penjepit biru dan putih ke bawah sekitar 20 cm dan jepit. Setelah kita selesai memeriksa kantong dialisat dan kantong pembuangan, kita akan memulai mengganti larutan dialisat. Pertama, tarik lingkaran hijau dengan hati-hati. Lepaskan tutup mini dari adaptor kateter. Sambungkan pipa larutan dialisat dengan selang transfusi. Hati-hati pada saat penyambungan. Jangan sampai tersentuh tangan dan pakaian agar terhindar dari kontaminasi. Setelah tersambung, letakkan kantong pembuangan di baskom. Sisi yang mengkilat menghadap ke atas, untuk memudahkan kita memeriksa warna dan kualitas larutan dialisat yang keluar. Lalu, gantung kantong dialisat baru ke tiang infus. Buka penjepit putih dan adaptor kateter dari pipa kantong pembuangan dan proses transfusi larutan dimulai. Kita dapat melihat larutan dialisat keluar dari perut pasien. Setelah sekitar 15 menit, kita tekan pipa pembuangan. Lihat apakah ada gelembung yang terbentuk di dalam pipa pembuangan atau apakah masih ada larutan dialisat yang mengalir ke bawah. Jika tidak, itu berarti larutan dialisat sudah selesai mengalir keluar. Sekarang, kita tutup penjepit adaptor kateter. Kemudian, hilangkan terlebih dahulu udara dalam kantong sebelum mengisi. Patahkan penutup warna hijau dan turunkan 1 cm. Lalu, ambil penjepit biru dan putih di tangan. Buka kantong isi ulang larutan dialisat untuk memungkinkan cairan memasuki kantong pembuangan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pembuangan udara selesai, tutup penjepit putih. Kemudian, buka adaptor kateter untuk mulai mengisi larutan dialisat yang baru ke perut pasien. Setelah larutan dialisat masuk ke perut pasien, tutuplah adaptor kateter. Tutup penjepit biru. Lepaskan kantong pembuangan dan kita harus mencuci tangan sekali lagi. Kita boleh mencuci tangan di wastafel atau gunakan cairan pembersih tangan. Cuci sesuai langkah-langkah cuci tangan standar kesehatan. Pertama, gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Selesai. Pastikan tutup mini steril dan tidak kadaluarsa. Lalu, buka bungkusannya dengan hati-hati. Ingat, sisi permukaan yang mengelekuk menghadap ke bawah untuk mencegah tutup mini terlepas. Saat ini, kita lepaskan adaptor kateter dari pipa dialisat. Segera sambungkan tutup mini steril ke adaptor kateter dan pastikan agar tetap steril. Letakkan kembali kateter ke perut pasien sesuai dengan yang diinstruksikan untuk mencegah tertariknya kateter. Seluruh proses pergantian dialisat sudah selesai. Setelah semua langkah selesai, kita harus memeriksa warna dan kualitas larutan dialisat yang keluar. Secara umum, cairan dialisat yang keluar jernih dan sedikit kekuningan. Dan jika diletakkan di telapak tangan, kita bisa melihat dengan jelas sidik jari kita. Kemudian,
kita akan mengukur berat cairan yang keluar. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah cairan yang keluar, untuk dijadikan takaran dokter saat menyesuaikan kadar kepekatan larutan dialisat selanjutnya. Catat jumlah cairan yang diukur. Setelah itu, kita harus membuang cairan dialisat yang keluar. Kita bawa ke toilet. Ambil gunting dan gunting bagian atas kantong pembuangan. Tuang cairan limbah ke wastafel. Hati-hati pada saat menuangkannya. Jangan sampai keluar dari wastafel untuk menghindari nyamuk berkembang biak. Setelah itu, bilas besi limbah dialisat yang tertuang di wastafel. Kemudian gulung kantong yang kotor dan buang ke tempat sampah. Dengan begini, seluruh proses pembuangan limbah dialisat telah selesai. Di sini, kita ingin mengingatkan pasien ginjal, setiap kali mengganti cairan harus mencuci tangan dengan benar dan memakai masker. Periksa cairan dialisat. Perhatikan kebersihan masing-masing dan juga kebersihan lingkungan. Serta pastikan untuk mengikuti setiap langkah dan teknik cuci darah dengan benar. Dengan demikian, kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik selama pengobatan.